Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita sebutkan rules kita bersama-sama. Yang pertama, kalian harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, kalian harus serius saat beribadah, gak boleh main handphone, gak boleh makan, juga gak boleh minum. Dan yang ketiga, kalian gak boleh sambil tiduran ya saat beribadah. Dan yang terakhir, kalian harus mengajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian saat beribadah. Nah, seperti biasa, mari kita saksikan video dari teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Dan ayat hafalan minggu ini terambil dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terima kasih. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kali ini ayat hafalan kita terdapat dari kitab Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Terima kasih. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sesungguhnya ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Terima kasih. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan ayat hafalan minggu ini terambil dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terima kasih. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Terima kasih. Wah, keren-keren ya. Beri tepuk tangan. Sekarang, untuk memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinanmu, atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami akan mengikuti ibadah online ya Tuhan. Tuhan, semoga ibadah online ini bisa berjalan dengan lancar, dan kami berdoa supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Engkau juga memberi kesehatan kepada kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kalian semangat kan? Yuk kita bangkit berdiri. Dari pulau dan benua. In excelsis Deo.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang gembira, karena Tuhan telah lahir ke dunia untuk kita. Halo, selamat hari Minggu, shalom adik-adik sekalian. Tibalah waktunya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Namun sebelum itu kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang kakak pilih untuk kita pada hari ini terambil dari Meliaki pasal 3 ayat yang ke-10. Adik-adik sekalian, kakak akan membacakan firman untuk kita semua. Meliaki pasal 3 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Oke adik-adik sekalian, sebagai manusia, ada orang yang memiliki prinsip mengumpulkan harta dengan menerima, dan menerima. Karena dengan semakin banyak menerima, harta yang terkumpul juga semakin banyak. Adik-adik, begitu pula sebaliknya. Semakin banyak memberi,
memberi dan memberi, maka timbunan hartanya akan semakin menipis. Tetapi hal itu berbeda dengan prinsip kerajaan Allah. Adik-adik sekalian, dalam kitab Meleakhi ini, Allah mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan dunia kepada kita. Jika kita ingin menerima banyak, maka kita harus memberi yang banyak pula. Adik-adik sekalian, dengan catatan memberi adalah suatu kewajiban bagi kita karena kita telah menerima berkat yang begitu banyak sekali dari Tuhan. Ada dua hal yang menjadi jaminan tak terhingga yang akan kita terima apabila kita memberi kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, yang pertama, hidup kita akan diberkati dengan kesehatan dan segala sukacita. Bagian yang kedua, hidup kita akan diberkati dengan berkat yang bukan hanya cukup, tetapi sangat melimpah di hidup kita. Adik-adik sekalian, jadi pada intinya, jadilah pemberi yang baik dan motivasi yang baik. Jangan takut tabungan atau harta kita akan menipis karena memberi kepada Tuhan. Karena prinsip kerajaan Allah, semakin banyak kita memberi, akan semakin banyak pula kita menerima. Adik-adik sekalian, jadilah pemberi yang baik kepada orang lain, dan juga jadilah pemberi yang baik kepada Allah. Maka berkat tidak akan jauh daripada kita. Amin adik-adik. Adik-adik sekalian, sebelum kita memberikan persembahan kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas tuntunan-Mu. Sekarang tibalah waktunya kami memberikan persembahan kepadamu. Tuhan berkat persembahan ini agar berguna dan bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, selamat memberi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Shalom Ebens Kids. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Desember ini. Itu artinya minggu depan kita akan merayakan Natal. Maaf ya Ebens Kids, Natal tahun ini kita harus online dulu karena masih dalam masa pandemi. Tetap doakan bangsa Indonesia yang semoga cepat pulih dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Amin. Dan saat ini waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira firman Tuhannya tentang apa ya? Pastinya tentang Natal. Ya, banyak kabar sukacita yang dikaitkan dengan Natal. Selama 2 minggu kemarin, Kak Sani sudah mengajarkan kita bahwa Natal itu bukti kasih dan membawa harapan bagi kita semua. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, mari Ebens Kids semua siapkan Alkitab kalian dan alat tulis kalian. Bagi adik-adik yang bisa menulis, pastikan kalian menulis firman Tuhan hari ini. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Katakan, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, kesukaan besar juga bisa diartikan dengan sukacita atau joy. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan lagi apa? Joy to the world, the Lord is come. Amin. Jadi gimana sih ekspresi sukacita kalian itu? Ayo tunjukkan dong. Ayo, mana senyumnya yang lebar? Tunjukin giginya itu. Gak boleh cemberut. Sukacita itu dilarang cemberut. Ya. Keren ya adik-adik. Sukacita Tuhan melimpah atas kelahirannya. Yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca ayatnya dalam Lukas 2 ayat ke-10 sampai ke-11. Di Lukas 2 ayat ke-10 sampai 11. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat ke-11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya, amin. Meskipun saat ini kita masih ada di masa pandemi dan kita tidak tahu kapan kita bisa sekolah lagi, kapan kita bisa ke gereja lagi, kapan kita bisa berkumpul dengan teman dan sahabat-sahabat kita lagi. Tapi Tuhan bilang di ayat ke-10 tadi apa? Jangan takut.
takut. Ya, sebab ada sukacita buat kita semua. Buat siapa adik-adik? Buat saya dan keluarga saya. Buat saya dan teman-teman saya. Buat saya dan guru-guru saya. Buat saya dan kakak-kakak Evans Kids saya. Buat saya dan gereja saya. Buat saya dan sekolah saya. Buat saya dan bangsa saya. Bahkan sukacita itu ada untuk seluruh bangsa. Sebab apa? Sebab Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita semua, yaitu Yesus Kristus lahir untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kita perlindungan yang kekal. Kira-kira sudah berapa lama adik-adik sekolah dan beribadah dari rumah? Ada yang masih ingat? Baru seminggu yang lalu, baru 1 bulan yang lalu, baru 2 minggu atau 2 bulan atau lebih dari itu. Pastinya sejak ada berita tentang COVID-19 masuk Indonesia, yaitu di pertengahan Maret yang lalu. Itu artinya kita sudah berbulan-bulan untuk stay di rumah. Semua kegiatan dan rutinitas kita dibatasi dan sekarang kita harus taat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan supaya kita tetap sehat. Dari semua perubahan yang terjadi di kehidupan kita, ada satu hal yang tidak pernah berubah adik-adik. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita semua. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan, lewat pandemi ini, Tuhan memberikan sukacita yang kekal bagi kita semua. Jika kita masih bisa menikmati kasih dan perlindungan Tuhan sampai hari ini, itu bukti Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Mari kita baca di dalam firman-Nya, di dalam Sefanya 3 ayat ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Katakan setelah kakak, Tuhan Allahku ada di antaraku. Sebagai pahlawanku yang akan selalu menjaga dan melindungi hidupku dan keluargaku. Amin. Tidak ada alasan lagi untuk kita takut. Hal apa sih yang sering kali adik-adik takutkan? Takut gelap. Pasti banyak yang takut gelap. Takut di rumah sendiri. Atau yang lainnya. Tuhan berfirman tadi apa? Jangan takut. Ya, karena kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan selalu nyata buat kita di setiap hari. Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel, yang artinya Allah selalu beserta dengan kita. Bahkan dengan kelahirannya itu sebagai bukti kasih-Nya yang sudah Tuhan berikan bagi kita, yang akan selalu memberikan sukacita dan perlindungan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus percaya tentang hal itu adik-adik, bahwa Tuhan selalu ada buat kita setiap saat. Bahkan di ayat tadi dikatakan Tuhan juga ingin memperbaharui kita semua dengan kasih-Nya. Ya, baik di masa normal ataupun new normal, sukacita Tuhan itu selalu ada buat kita semua. Katakan haleluya. Yes, haleluya. Percayalah di saat kita bersukacita, Tuhan juga akan ikut bersukacita bersama kita. Maukah adik-adik semua membuka hati adik-adik untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus? Sebab Natal tidak akan berarti jika Kristus tidak ada di dalam hati kita. Mari kita bersukacita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Katakan setelah kakak, terima kasih Tuhan Yesus buat kelahiran-Mu. Saat ini aku ingin membuka hatiku untuk menerima kasih dan anugerah-Mu. Dan aku mau untuk selalu bersukacita
karena Kristus sudah lahir di dalam hatiku. Amin. Seperti judul firman Tuhan hari ini, yaitu kesukaan bagi dunia. Mari kita selalu bersuka cita karena Yesus Kristus, Tuhan telah lahir di dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini, dan ada ayat hafalan buat kalian semua. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Lukas 2 ayat ke-11. Lukas 2 ayat ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kakak ulang ya, Lukas 2 ayat ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan lupa dihafal, jangan lupa direkam, dan pastinya di-share ke nomor kakak-kakak yang ada. Dan untuk adik-adik yang memiliki permohonan doa, bisa sertakan doa kalian, pergumulan kalian, dan percayalah kakak-kakak akan selalu berdoa yang terbaik buat adik-adik semua. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyatakan kasih Tuhan, kita mau buka hati kita, biarlah kasih Kristus lahir selalu di dalam hati kita. Amin. Hati
Yesus buat kelahiran-Mu yang membawa sukacita di dalam kehidupan kami. Bagi bumi ini Tuhan, Engkau memberikan sukacita yang besar. Terima kasih Yesus buat kelahiran-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hati kami. Biarlah sukacita-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami, di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa membawa hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat adik-adik Ebenski Tuhan, kiranya kemuliaan-Mu, sukacita-Mu, berkat-Mu Tuhan Kau limpahkan bagi adik-adik kami yang sudah beribadah pada pagi hari ini khususnya. Dan biarlah Tuhan berkat-Mu juga Engkau curahkan untuk kakak-kakak yang sudah melayani kami Tuhan di sepanjang hari. Mereka sudah mendoakan kami, mereka sudah memberikan waktunya untuk mengasihi kami adik-adik-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu, sukacita-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Yesus buat segala berkat, perlindungan, sukacita, kesehatan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami percayakan Tuhan, hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Karena dengan kelahiran-Mu Tuhan, itu akan memberikan harapan yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami bersukacita atas kelahiran-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat